Sanctuary, sanctuary, sanctuary. And we're about to start in 5, 4, 3, 2, 1. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus,
Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Halo semuanya, kembali lagi di Sanctuary, a place for everyone. Hari ini kita kedatangan langsung sama Om Andre. Halo Om Andre. Halo J, halo teman-teman semua, teman-teman Kabar Sanctuary. baik Om? Baik, Kabar baik baik? J, baik. Dengar-dengar lagi ini ya Om, sibuk ujian disertasi Om ya? Iya betul. Aduh, hampir 3 minggu ini kita sibuk sama ujian disertasi nih. Oke deh, oke teman-teman, kita akan mulai. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan boleh pimpin kami siang ini ya Tuhan, biar pada siang ini kami boleh berbincang dan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, halo Om Andre, hari ini kita punya tema yang halo. menarik, yaitu Do What I Said. Nah, jadi tema kita itu sebulan itu tuh matetes atau murid. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih yang mungkin jadi pertanyaan buat kita semua, apa sih sebenarnya tujuan Tuhan waktu Tuhan naik ke surga dan memberikan amanat agung kepada para murid? Tujuannya apa sih Om? Kalau ditanya tujuannya, tentu yang pertama ya, bisa dibilang itu merupakan sebuah perintah untuk meneruskan tugas yang Tuhan Yesus sudah lakukan selama dia ada di muka bumi. Yesus yang memberitakan dan mewartakan jalan keselamatan itu yang adalah dirinya, dia ingin para murid juga melanjutkan itu. Lanjutkan penyampaian pesan ini kepada seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Nah, kemudian ya, yang kedua adalah upaya Tuhan untuk mengingatkan. Ada bagian di mana Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam, kan gitu ya. Tuhan mengingatkan bahwa kamu tidak akan sendirian, aku akan tetap ada bersama-sama dengan kamu selama kalian semua ini mengerjakan tugas panggilan itu. Lebih sederhananya, sebuah pesan untuk jangan takut. Lakukan itu dengan keyakinan dan dengan percaya bahwa Tuhan pasti tetap menjagai dan menyertai kita semua kok, gitu. Itu kira-kira sederhananya 2 hal itu sih, J. Oke. Kalau di Matius 28 tuh Om yang terakhir ya soal amanat agung. Biasanya tuh ayat itu yang menjaga sebuah bangsa muridku seringkali digunakan sebagai dasar dari sebuah penginjilan. Nah, menurut Om nih, apa benar sih atau maksudnya benar demikiankah kita harus menginjili seseorang gitu? Apalagi di masa muda kita ini. Aduh, pertanyaan bagus banget itu ya. Karena seringkali kalau udah bicara penginjilan, bicara memberitakan kabar keselamatan ke orang lain, anak muda agak enggan gitu kan. Dia pikir, itu mah tugasnya Om Pendeta, itu mah tugasnya pelayan-pelayan gereja gitu. Gue ngapain mikirin begituan gitu kan. Untuk apa gue mesti mikirin begituan? Benar. Ya toh? Apalagi waktu mereka lihat hidup mereka kan, nggak asik banget gitu, gue mesti harus mikirin begituan. Masih banyak hal lain yang lebih asik dibandingkan ngomongin memberitakan Injil gitu ya. Tapi baiklah, hal yang bagus itu tadi saya katakan bagus supaya sejak dari awal kita sadar gitu. Ngerti maksudnya apa sih? Betulkah yang dimaksudkan oleh teman-teman muda itu ya, sahabat-sahabat Sanctuary itu, bahwa penginjilan itu ansih hanya bicara tentang kita ngomongin isi Alkitab lalu dalam tujuan supaya orang lain terima Yesus. Ya toh, kan seringkali itu yang dimaksudkan penginjilan itu. Padahal kalau kita mau secara lebih luas lagi, nggak cuma begitu gitu loh. Ya toh. Sebelum kita memahami lebih luas, kita harus belajar memahami dulu apa sih maksud dari penginjilan itu. Baru nanti kita bisa menjawab, betulkah ini amanat agung hanya ansih untuk atau hanya khusus bagi perintah menginjil saja nih.
Nah itu nanti jawabannya pasti kita akan temukan. Nah tapi kita harus memahami dulu nih, apa sih menginjil itu sebenarnya? Ya. Kalau digunakan istilah sederhana dalam bahasa Yunani, euangelizo, ya, dari kata eu dan angelos, lalu dengan akhiran angelizo itu menjadi kata kerja, menginjil gitu ya. Itu memiliki arti kalau dipecah-pecah, eu itu baik, ya, atau angelos itu pesan. Lalu kemudian ada kata kerja, kata akhiran yang membuat itu menjadi kata kerja. Berarti maksudnya adalah mengerjakan sesuatu yang sifatnya menyampaikan pesan yang baik gitu. Ya kan? Mengerjakan sesuatu dalam upaya menyampaikan pesan yang baik. Nah, pesan yang baik itu apa dulu? Gitu. Nah, pesan yang baik adalah Tuhan yang datang ke dunia menyelamatkan manusia. Itu pesan utamanya. Ya kan? Pesan utamanya itu. Betul, memang kita tahu penjelasan pesan utama tentang kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi demi menyelamatkan umat manusia itu datang dari Alkitab. Ya toh? Alkitab yang menjelaskan itu secara luas gitu. Ya memang penting kita harus belajar itu, mengerti itu, memahami itu. Sejak dari kecil, sejak dari muda kita harus mau belajar itu. Tetapi cara menyampaikan pesannya itu yang menjadi urusan berikutnya. Setelah kita ngerti maknanya, kita memahami dari mana sumbernya. Maknanya tadi kan, mengerjakan sesuatu ya dalam kaitan menyampaikan pesan yang baik, tentu kepada sesama umat manusia. Ya toh? Bahkan kalau kita menggunakan istilahnya Markus, itu memberitakan Injil kepada segala makhluk, bukan hanya kepada umat manusia loh. Ah, iya. Nah, itu hal lain nanti bisa kita pelajari bersama. Tetapi kita kembali ke sini dulu, Matius 28 tadi. Ya toh? Mengerjakan sesuatu berkaitan dengan menyampaikan pesan yang baik kepada seluruh umat manusia. Sumbernya dari Alkitab. Belajar itu penting. Belajar Alkitab maksudnya. Itu penting supaya ngerti. Maksudnya apa sih? Konsepnya apa sih? Ya toh? Kehendak Tuhan itu berkaitan dengan keselamatan itu apa sih? Perlu kita belajar, jangan nggak belajar. Betul. Karena satu-satunya sumber yang paling utama dan paling kuat ya di dalam Alkitab. Tetapi hal berikutnya yang perlu kita pelajari dan kita mengerti lalu kita uraikan bersama-sama adalah caranya. Nah, seringkali ini yang membuat anak muda itu berasa gini, kaku banget nih kalau udah ngomong begini nih, jadi caranya pasti ketemu sama orang, ya toh, ngomongin tentang tadi isi Alkitab, lalu ujungnya kamu Yesus nggak gitu kan, seringkali itu kan. Iya. Kalau nggak terima Yesus, kamu masuk neraka. Terima Yesus, kamu masuk surga. Hanya itu kan seringkali yang dalam persepsi kita. Jadi akhirnya anak muda udah males, apalagi kalau udah nanti nggak diterima nih lagi, jangankan mau ngomong, mau deketin aja udah jiper duluan gitu kan. Iya. Jangankan mau injil, mau deketin cewek aja jiper dulu. Bukan mau cowok aja. Jadi sesuatu yang aneh gitu kan. Bahkan akhirnya membuat anak muda anti saat bicara tentang penginjilan itu. Nah, tetapi ketika caranya ini kita pahami dengan cara yang lebih luas dan jauh lebih dalam gitu, kita akan asik, bro, gitu. Iya. Karena caranya itu adalah the whole life, seluruh hidup kita ini, gitu loh. Caranya itu not just about a formal way to do, gitu. Bukan hanya sekedar cara-cara formal gitu, yang kaku, yang ngebosenin gitu, enggak. Salah satu contohnya adalah ini, kayak kita sekarang ini adalah salah satu cara casual yang membuat anak-anak muda bisa ngerti, gini loh cara memberitakan kabar keselamatan itu bisa begini. Benar. Iya kan? Ya toh, dengan JM yang setia, teman-teman di belakang sanctuary yang juga mendukung semuanya ini, ya toh, terus om tante, orang tua kalian yang juga di belakang kalian mendukung dan mensupport pelayanan ini. This is not just a formal way, but a casual way that we choose, ya. Cara-cara yang casual yang kita pilih supaya bisa nyampe ke hidup anak muda itu. Kalau kita bicara anak muda, bahkan orang tua pun sekarang juga sudah malas tuh yang cara-cara formal gitu, juga udah ogah kok. Mereka juga udah bosan, betul nggak? Ya kan? Iya.
sudah mulai pengen dengan cara yang casual. Cara casual di situ harus dimengerti the whole life, keseluruhan hidup kita. Jadi dari situlah akhirnya kita bisa mengerti. Kalau udah seluruh hidup kita berarti kan sekolahmu, pekerjaanmu, statusmu sebagai anak, status kita juga sebagai orang tua. Misalkan status saya sebagai just a pastor gitu kan ya, hanya seorang pendeta, ya toh, bukan pendekar gitu kan, itu harus dibuktikan gitu, nggak cuma sekedar status biasa gitu, ya toh. JM ini juga pendeta, jangan salah, muda-muda begini juga udah pendeta dia kan. Belum Om. Terus belum, oke. Tapi hatinya sudah hati pendeta. JM ini hatinya udah hati pendeta gitu kan. Haleluya. Nah, itu J. Ketika kita memahami caranya itu adalah segenap hidup kita, akhirnya kita tidak lagi terjebak pada cara-cara yang kaku, formal, ngebosenin, ya toh, jengkelin gitu yang jadi anti anak muda, atau anak muda jadi anti terhadap semua cara yang berkaitan dengan penginjilan. Gitu, J. Jadi itu sebenarnya apapun yang kita kerjain, selama itu membawa kabar baik, yaitu mencerminkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, itu sedang menginjil tuh Om ya? Iya, mewartakan keselamatan tadi. Kan Angelion. Dasarnya kabar baik. Ya toh? Jika kaitannya adalah kabar baik, ya, yang merujuk kepada Alkitab, kita selalu mengaitkannya pasti dengan kabar keselamatan itu, bahwa ada jawaban bagi setiap belenggu dosa yang ada di dalam diri manusia. Bahwa dengan bertobat dan lahir baru, menemukan Tuhan, maka keselamatan akan dapat diterima oleh semua umat manusia. Gitu. Nah, keselamatannya itu bisa dilihatkan dari apa? Diperlihatkan dari bukti hidup kita, bahwa ini loh orang yang selamat itu begini nih loh. Tabiatnya berubah. Tadi kalau kita sebagai anak gitu kan, pasti hormat sama orang tua. Nggak bandel, nggak belangsak hidupnya, nggak rusak. Kalaupun rusak, dia sadar dia mau bertobat tadi. Ya toh, ingat sama orang tua susah, dia rela. Udah papa mama udah di rumah saja, aku yang susah nggak apa-apa, aku yang cari kerja, itu baru. Itu membuktikan itu di hidup rumah tangga kita. Nanti orang tua yang belum bertobat, bahkan belum kenal Tuhan, lewat pertobatan dan lewat bukti hidup kita, they can repent. Mereka bisa bertobat dan sadar, anakku kok yang kenal Yesus begini ya. Aduh, kayaknya luar biasa loh. Itu akhirnya tujuan dari penginjilan tadi tercapai, J. Nyampe, akhirnya tadi kejawab gitu kan. Apakah hanya sekedar ansi buat penginjilan? Dengan sendirinya dia akan terjawab. Benar. Waktu hidupnya itu menyentuh hidup orang tuanya. Waktu kita kerja, ini kayaknya klise ya, kayaknya klasik gitu ya. Dan ya begitu-begitu aja. Tapi begitu-begitu aja, inilah yang seringkali disepelekan gitu. Yuk kerja serius nggak? Ngomong-ngomong sebagai umat pilihan gitu, terbukti nggak bahwa umat pilihan itu memengaruhi hidup pekerjaanmu? Atau jangan-jangan gara-gara merasa umat pilihan dan sudah disebut sebagai anak raja, anak raja itu kan nggak pernah kerja, sudah nggak usah kerja aja situ, nggak dapat gaji kamu, nggak bisa makan kamu, gitu. Nah, seringkali kan persepsi itu ada dan membuat pemahaman tentang menemukan keselamatan menjadi salah atau menyimpang, gitu Ji. Itu baru jadi anak sebagai pegawai atau karyawan atau pekerja, ya kan? Apalagi dalam minggu-minggu belakangan ini kan kita mendengar lagi ada ribut masalah UU Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga buruh jadi heboh gitu kan. Nah, Omnibus gimana? Law, ya, Omnibus Law. Pemerintah berusaha win-win solution antara pemerintah, lalu kemudian pengusaha dan juga para buruh. Gimana nih? Nggak mudah loh. Nah, ketika kita menjadi buruh atau karyawan, sanggupkah kita menempatkan diri dengan baik? Demo, oke, demo, tapi ngerti nggak? Demonya buat apa? Ada banyak yang demo ternyata nggak ngerti buat apa. Bahkan ada yang ternyata dibayar nih, gimana coba? Nah,
mereka yang duduk di kursi pemerintahan, mampukah membuktikan sebagai pejabat-pejabat pemerintah yang juga berkualitas, ngerti kebenaran kalau kita anak Tuhan, ya toh? Atau hanya memikirkan keuntungan pribadi, sudah duitnya duit rakyat, kan para pejabat itu kan digaji dari uang rakyat gitu kan? Iya. Setelah dapat uangnya lupa bahwa uang itu datang dari rakyat, udah nggak lagi bela kepentingan rakyat, nah kan, waduh. Aduh, iya. Ya kan? Oke. Nah, lalu kita juga sebagai pendeta gitu kan, atau sebagai pelayan Tuhan ini JM, saya, kita semua anak-anak Tuhan, ya khususnya di GSKI Slipi gitu ya, sadarkah kita ini punya label yang tidak sederhana? A servant of God. Sungguhkah kita membuktikan hati pelayan? Aduh, itu setengah mati. Jadi nggak usah banyak ngomong ke orang lain deh. Bukti hidupmu ini bukti pelayan Tuhan nggak? Itu kayak bukan ditampar pipi kanan, diserahkan pipi kiri. Itu ditonjok kepala atas, kepala bawah pun ditonjok masih belum cukup gitu kan. Jadi ditampar kanan kiri, muka belakang atas bawah, itu kalau kita nggak ngerti ya nggak ngerti aja gitu, ya toh. Tapi setelah ditabok, lalu kita sadar, akhirnya bonyok-bonyoknya kita itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Untuk akhirnya kita sadar, oh iya ya, kalau aku punya label pelayan Tuhan, pendeta katakanlah demikian, atau penatua, evangelis dan lain sebagainya, itu tuntutannya tinggi loh. Harus membuktikan diri kita sebagai orang-orang yang memang mengerti kebenaran itu apa dan membuktikan kebenaran itu di dalam kehidupan nyatanya. Gitu, J. Oke, nah berarti itu kan kalau tadi dari penjelasan Om Andre lebih ke sikap hidup kita. Tapi apakah dalam arti kata benar gak sih harus speak up tentang Tuhan Yesus ke orang lain? Karena ada tuh yang di Roma 10:14 bilang, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Apakah harus speak up juga, Om? Ada tindakan speak up gitu nggak, Om, yang ngomong begitu, Om? Nah, setiap orang itu kan beda-beda, J. Oke. Ya nggak? Ya toh? Dan faktanya memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ada orang yang memang cakap berbicara, ya toh, menyampaikan ide-ide dan gagasan, ya toh, tetapi dia tidak mampu menjalin hubungan yang baik. Dia nggak mampu gitu, punya kemampuan sosial gitu. Dia mampu berbicara, mampu ngomong, menjelaskan gagasan dan ide gitu ya. Tetapi ketika dia harus membangun jembatan, dia memang tidak punya kemampuan itu. Tapi ada orang yang punya kemampuan itu, membangun hubungan yang baik. Tetapi dia nggak mampu berbicara, nggak cakap mengungkapkan ide. Ya kan? Ada orang yang dua-duanya mampu. Nah, kan menjadi tidak fair ketika Tuhan melihat memang ada perbedaan kok dari kemampuan setiap umat manusia, lalu dituntutnya sama, semua harus speak up. Kan nggak? Iya, benar-benar. Ya kan? Jadi tidak fair gitu. Orang yang jagonya nulis, lalu ketika dia tidak berbicara gitu ya, lalu dianggap tidak melakukan pemberitaan Injil, kan konyol, menjadi salah. Iya kan? Juga ya. Atau lebih lagi nih, teman-teman yang jago main musik misalkan. Jadi dia jago main musik, tapi dia nggak jago nyanyi, lalu dia tidak dianggap melakukan perintah memberitakan Injil. Jadi tangannya mulu nih yang main gini atau begini gitu. Lalu dia dianggap tidak memberitakan Injil, kan tidak mungkin. Jadi artinya itu tadi kembali kepada prinsip dasarnya tadi, the whole life. Jadi speak up di situ harus dimengerti tidak hanya sekedar secara verbal, kalimat yang diucapkan, mulut yang berkata-kata gitu, tetapi seluruh action hidup kita ini. Nah, adik kamu si Yosua itu, si Andrew, Yosua sama kamu ya, si Andrew. Andrew kan saya kenal dia orang yang pendiam, nggak jago ngomong, dia sendiri ngomong gitu kan. Aku mah diam aja Om gitu kan. Kalau bicara sama dia kita tunggu mercon meledak dulu baru ada apa ini, dia baru ngomong kan gitu kan. Kan nggak bisa kita anggap dia tidak Injil. Padahal dia jago main drum. Ya toh?
saya menghargai kemampuan main drum dia, itulah cara dia memberitakan Injil. Bahwa hidupnya sudah disentuh oleh Tuhan dengan talenta yang dia miliki, dan dia ngomong, pokoknya saya ikut melayani aja deh Om. Nah, itu kan hati yang tidak bisa dibohongi, hati seorang anak yang mau melakukan bagiannya gitu. Melakukan bagiannya, kalau saya boleh menggunakan istilah memberitakan Injil, melakukan bagiannya dalam memberitakan Injil itu. Dengan apa? Jagonya dia main drum itu. Nah, sementara JM itu pinter kalau jadi host. Nggak bisa kamu tuntut si Andrew suruh jadi host kayak kamu, nggak bisa, ini mati kutu, kita nggak ngomong apa-apa kalau sama dia nanti. Gitu, J. Lalu yang misalkan seperti teman-teman Sanctuary Worship kan, yang jago nyanyi itu, ya toh? Tapi nggak jago main musik, ya kan nggak boleh dong, hanya dia yang bisa nyanyi doang yang dianggap kayaknya paling jago memberitakan Injil karena sering nyanyi banyak kalimat-kalimat ini. Nggak fair, saya juga nggak setuju kalau begitu. Kasihan anak-anak saya yang jago nyanyi itu, gitu kan, yang jago main musik, ya toh? Begitu pula yang yang jago nyanyi, lalu hanya sekedar nyanyi tapi nggak cakap berbicara, lalu dianggap dia belum memberitakan Injil, cuma nyanyi doang. Nyanyi pun itu berharga. Gitu. Oke. Ngerti Om. Bagaimana dengan mereka yang bisu? Ya, yang tuli. Nah, itu gimana tuh Om kalau kayak gitu Om? Nah, sikap hidup mereka. Kita melihat juga ada banyak. Iya, sikap hidup pasti, J. Ya toh? Saya yakin kita semua juga sering atau pernah paling tidak melihat orang yang bisu, orang yang tuli, ya. Beberapa store waralaba, ya, yang jual makanan atau minuman kan pernah yang mempekerjakan para kaum bisu tuli kan. Ternyata kerjanya lebih rajin dibandingkan orang yang normal semua organ tubuhnya. Ayo gimana? Dia nggak bisa speak up, dia speak up-nya begini. Kan? Iya. Pakai isyarat. Pakai bahasa isyarat, ya kan? I love you tuh begini ternyata, J. Ini I love you kan? Oh, gitu. Bukan begini ternyata, I love you ini bahasa Korea kalau begini nih. Aduh. Nah, berarti kan menjadi tidak fair dan tidak luas pemahamannya jika speak up itu hanya diartikan dengan berkata-kata, ngomong doang gitu, ngomong verbal lewat mulut kita, nggak fair. Dan saya yakin Tuhan tidak mungkin berpersepsi seperti itu, menjadi nggak asik gitu, ya toh. Apalagi teman-teman anak muda itu kan kreativitasnya banyak banget yang bisa membahasakan dirinya, yang jago bikin mural misalkan, anaknya pendiam tapi jago bikin mural, nah kan nggak mungkin. Lalu itu nggak dianggap sebagai cara untuk mereka bisa mengerjakan pemberitaan Injil itu. Di beberapa negara di Amerika, khususnya di Los Angeles itu ada penginjilan via mural, J. Oh. Jadi ada di tempat-tempat khusus anak-anak ini gambar mural gitu. Wah. Dan mural itu berbicara banyak gitu. Dan ada beberapa tempat khusus yang mereka sengaja gambarin mural demi supaya orang sadar. Salah satunya adalah di salah satu lorong di Los Angeles itu. Lorong itu atau gang itu tempat biasanya itu kejadian pembunuhan oleh para gangster. Nah, lalu di tempat itulah ya ada sebuah tembok yang lalu digambari mural oleh beberapa anak yang memang jago bikin mural gitu. Gambarnya yang memang yang dipilih adalah gambar Tuhan Yesus yang merentangkan tangannya. Nah, lewat gambar mural itu mereka hanya ingin bercerita, Jesus is here. Tuhan Yesus ada di sini loh. Tuhan ngerti semua peristiwa ini gitu. Jangan takut. Kalau memang engkau mengalami kesulitan dan persoalan, Dia menunggu kalian untuk bisa datang kepadanya. Wah, itu kan luar biasa sekali, J. Iya, benar-benar. Indah sekali gitu. Jadi how deep is the meaning of evangelism itu. Betapa dalamnya makna penginjilan itu sebenarnya. Bukan hanya sekedar ngomongnya doang. Gitu. Bahkan seringkali kita kan jengkel. Lu cuman pinter ngomong doang, lu itu kan nyesek banget. Apalagi anak muda kan pengennya tuh lihat contoh sama teladan gitu. Iya, jadi benar. Lebih mengarah ke situ kalau menurut saya. Gitu, J. Oke.
Oke. Nah, ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih bisa sering ditanyain sama anak-anak. Misalnya begini, jika misalnya kita lagi Ya. berhadapan dengan orang-orang yang di luar atau non-Kristen, misalnya dalam pekerjaan, dalam teman sekolah, apa yang seharusnya kita lakukan terkait, ibarat kata kita menemukan mereka, apakah kita bisa itu sebagai kesempatan untuk, wah ini kesempatan gue nih buat ngomongin tentang Tuhan, atau ya udah yang penting kita sikap hidupnya benar, atau gimana? Karena anak-anak so bingung kan, gimana kita tematin diri kita ya, gitu ya. Tadi saya lanjutkan juga penjelasan tadi nyambung dengan pertanyaan kamu. Bagi mereka yang memang cakap bersosialisasi, cakap juga berbicara, pinter ngedeketin orang gitu, approach-nya bagus dan nggak norak gitu kan. Terus kalau ngomong tuh asik juga, gunakan itu sebaik mungkin. Deketin orang, ngobrol, lalu bawa dia mengenal Tuhan, that's good gitu. Ayo, mari kita ngobrol dan mengarahkan mereka untuk mengenal Tuhan. Boleh, silakan, tetapi jangan norak. Itu tadi, jangan norak di situ dalam artian enggak tiba-tiba pokoknya maksa mereka percaya Yesus, enggak, jangan. Jadikan itu jembatan. Nah, lalu berikutnya, pertanyaan tadi, lalu gimana Om, apakah kita langsung atau gimana? Ya, kalau nggak bisa ya jangan. Lebih baik, dan itu yang paling utama, ayo tunjukkan. Kalau kamu di sekolah ya tunjukkan prestasimu, lalu kemudian juga bergaul dengan semua orang dengan cara yang baik, bahkan dengan teman-teman yang berseberangan kepercayaannya dengan kita gitu, tetap jalin hubungan yang baik, buktikan bahwa kita bukan musuh bagi mereka. Setuju. Bahkan seringkali kalau kita sudah datang dengan konfrontasi, dalam artian pengen membuat mereka dalam tanda kutip kita selamatkan gitu ya, itu sudah menyatakan perlawanan, permusuhan, dan mereka jengah gitu. Akhirnya muncullah itu dengan kristenisasi itu. Ya. Padahal harusnya bukan itu gitu. Harusnya betul-betul membagi hidup. Bisa nggak ketika temenmu itu walaupun beda agama nih, bahkan beda ras misalkan begitu, lalu kemudian dia nggak punya duit buat bayar uang sekolah. Ayo tanpa tendensi apa-apa, tolong dia sebagai sesama umat manusia. Bro, udah gue yang bayarin bro, gue mumpung ada nih, ayo kolekan bareng-bareng. Jangan bertendensi untuk, dalam tanda kutip tadi, menyelamatkan mereka supaya mengenal Injil. Ntar dulu dah, jangan dulu. Ya toh? Kamu aja juga belum tentu membuktikan hidup sesuai dengan kebenaran Injil, udah kayaknya pengen orang lain mengerti kebenaran Injil gitu kan. Tolong dulu mereka. Bawa mereka, bro ini ada bro, ya kan. Lalu kemudian misalkan ini ada yang memang dia bodoh gitu, dalam tanda kutip, cara menangkap dan memahami pelajaran itu agak sedikit terlambat gitu ya. Bersediakah, relakah kita ngebantuin mereka? Nah itu jauh lebih penting dibandingkan kamu percaya Yesus enggak. Itu akhirnya hanya basa-basi gitu. Dan itu normatif itu cuma formalitas saja akhirnya. Tapi ketika kamu rela berbagi hidup, itu bukan cuma sekedar normatif, tapi menjawab kebutuhan kehidupan anak itu. Itu justru menyelamatkan yang sesungguhnya. Dia terselamatkan dari kebodohannya, terselamatkan dari kemiskinannya, baru urusan berikutnya, itu Tuhan yang atur. Jangan kamu yang maksa. Wah, itu kan jauh lebih indah, Ji. Benar. Ya kan? Seperti berkata contohnya nih, kalau orang tua kita nih, pertama gitu, maksa kita suruh ke gereja misalkan gitu. Males nggak kita dengernya? Selama kita masih anak muda, saya juga masih muda sih, cuman orang tua saya udah nggak ada, jadi kan saya udah nggak ngalamin itu gitu kan. Yang orang tuanya masih ada gitu kan. Udah, Jem, kamu ke gereja. Lebih enak mana? Disuruh mama, dipaksa mama, atau dengan kesadaran, iya ya mah, aku mau ke gereja. Wah, itu indah banget itu. Itu jauh lebih indah dibandingin dibawain ke gereja. Nggak kamu? Nggak ke gereja, mami itu sampai 3, nggak ke gereja, mami sabet nih kamu. Itu kan jengkelin. Sama kayak gitu. Kamu mau jadi orang Kristen nggak? Mau percaya Yesus nggak? Akan sama kayak kita bawain kemoceng gitu teman kita sebenarnya. Iya. Iya kan? Kalau enggak kemoceng nih, kalau enggak neraka nih kan gitu sebenarnya. Tapi kalau iya kamu masuk surga, kayak kemoceng akhirnya. Kristen kemoceng jadi Kristen kemoceng. Jadi Kristen hanya gara-gara takut
masuk neraka. Betul, neraka itu jangan sampai kita masuki, tetapi kita tidak masuk neraka itu bukan hanya gara-gara ketakutan itu, tapi karena kesadaran memang bukan itu tujuan hidupku. Wah, untuk mengubah itu kan sebuah proses yang jauh lebih dipentingkan di situ. Bukan sekedar jawaban terima atau tidak terima. Nah, kalau yang memang punya kemampuan lakukan. Tapi kalau yang memang tidak punya kemampuan verbal begitu, ya sudah lewat bukti hidupmu. Berbagilah dengan sesama. Waduh, itu indah banget, C. Apalagi sekarang ini COVID-19 ini lama bener rasanya gitu kan. Banyak orang susah. Ya kan? Kita belajar bersama-sama lah, nolong orang, atau bantu teman yang susah. Nah, GSKI Sleepy kan kita juga punya programnya tuh, J. Bantuan langsung tunai buat jemaah dan juga orang-orang yang membutuhkan. Ya, atau tidak semua memang, tapi kita setidaknya berbagi kepada sebagian anak-anak Tuhan dan orang-orang yang membutuhkan. Siapapun itu. Bahkan sejak dari April yang lalu kan kita juga sudah bagikan sembako dan juga bantuan langsung tunai kepada mereka, bahkan bantuan pulsa juga dan kuota. Ya. Nah, itu cara kita untuk mengerjakan perintah atau amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu dengan cara yang jauh lebih kontekstual. Kalau menggunakan kontekstual, jauh lebih casual, ya, sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Jauh lebih bermartabat kalau saya sering menggunakan istilah itu. Saya lebih suka menggunakan itu. Jadi manusia yang benar gitu loh. Gitu, J. Oke, jadi temukan cara kita masing-masing ya. Nah, Ya, ini betul. kalau di Matius 28 itu, ayat 19 bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Nah, sejauh mana sih Om, kita atau seseorang bisa disebut sebagai murid Kristus? Iya, waduh bagus banget. Nah, itu tadi, kelanjutannya, tadi yang saya bahasakan dengan prosesnya itu yang menjadi lebih utama adalah, jawabannya adalah pada bagian berikutnya ini. Prosesnya adalah proses untuk menjadi murid itu yang jauh lebih penting. Matetes itu yang minggu lalu kalian sudah bahas itu ya. Ya toh? Bukan cuma sekedar di saat pertama ngomong, ya terima Yesus. Ya kan? Ibarat kata itu baru pendaftaran itu. Ya kan? Kalau pendaftaran baru pendaftaran itu. Ya saya masuk SMA 60 misalkan begitu. Ya toh? SMA 76 misalkan begitu. Ya kan? Atau saya masuk, ya kan? STT Ekumene misalkan begitu kan, itu baru pendaftaran itu. Belum apa-apa. Jadi jangan berpikir setelah ngomong iya itu lah, wah udah pasti kontra neraka. Belum, bro. Itu. The journey is just begin. Ya. Ya toh, perjalanan itu baru dimulai. It's just begun. Ya, kita baru memulai perjalanan itu. Petualangan baru saja dimulai. Petualangan untuk apa? Petualangan untuk menjadi murid tadi. Nah, petualangan untuk menjadi murid itu sama seperti waktu sekolah, ya kan? Setelah mendaftar, ya bayar dong uang sekolahnya. Kalau memang itu modelnya bayar uang sekolah, ya toh. Nah, di situ artinya bayar dong dengan kesungguhan. Ya toh, kalau kita memang bukan uang di situ, artinya uang pun nanti juga harus kita bisa persembahkan di situ. Karena proses menjadi murid itu menyerahkan segalanya soalnya. Ya kalau di sekolah misalkan uang sekolah mesti harus dibayar. Nah kalau di kita misalkan kita tahu pelayanan ini butuh support dana yang besar, yang kuat juga. Ya ayo kalau memang kita punya, sama seperti seorang murid yang bayar uang sekolah, ini ibarat kata ya, sebuah analog sederhana saja. Ayo, jika memang Tuhan sentuh hatimu untuk mempersembahkan itu, persembahkan itu. Demi supaya pekerjaan Tuhan juga bisa berjalan. Ya kan? Untuk bisa punya aplikasi Zoom meeting yang tidak berhenti masa dan waktunya kan butuh bayar bulanannya kan gitu kan? Bukan kita pakai asal gratis aja kan? Ya toh, akunnya kan mesti kita bayar per bulan gitu kan? Iya. Nah, itu kan bagian yang harus kita juga lakukan. Begitu pula murid, bukan hanya sekedar bayar uang sekolahnya, ya toh? Walaupun ini bukan segalanya, bayar uang sekolah itu kan kalau nggak mampu bisa, atau bisa digratiskan nggak masalah. Karena memang bukan hanya uang kok persoalan jadi murid itu, tetapi harus rajin datang tuh. Suka madol nggak? Hari Senin izin sakit gigi,
Hari Selasa izin sakit panu, hari Rabu izin kesleo, atau hari Kamis izin sakit mah. Selesai proses di muridnya. Itu apa? Masuknya di kelas-kelas iman. Ketika Tuhan latih kita kesabarannya, masuk nggak kita di kelas kesabaran itu? Enggak Tuhan, nggak mau aku sabar Tuhan. Nah, udah, itu mandul gara-gara sakit gigi. Karena sakit gigi Tuhan, udah aku marah aja sama orang tuaku, aku marah aja sama pacarku, misalkan gitu. Udah, itu gagal, itu izin, itu mandol itu. Proses menjadi muridnya hilang. Itu baru kesabaran nih. Belum matre. Kan? Gitu. Waktu banyak ini mata pelajarannya kan banyak. Jadi arti matetes ya ansi seperti murid pada umumnya itu, prosesnya ayo kita lewati. Baruang sekolah, datang ke kelasnya harus rajin dan mengerjakan tugas. Nah, JM kan tahu kan, JM kan mahasiswa STT Ikumene kan, tahu kan? Ayo kan, tugas itu kan sebuah anugerah. Anugerah bukan J? Anugerah sekali itu. Anugerah sekali, gitu. Tapi ketika 2 kali itu bukan anugerah, apalagi 4 dan 5 kali itu bukan anugerah akhirnya. Mahasiswa itu, ya saya selalu ngomong ya, setiap kali saya ngajar sama mahasiswa, saya selalu ngomong begini nih J ya, gampang jadi mahasiswa itu, gampangnya ketika mereka masuk kuliah, tetapi sulitnya adalah ketika mereka harus menyelesaikan setiap tugas-tugas perkuliahan, itu yang paling sulit, ya toh? Mahasiswa gampang masuk kuliah itu kan masuk gitu kan, Iya. entah dia pikirannya ada di situ, kayak ada di mana, kayak kan nggak tahu. Tapi ketika mengerjakan tugas, itu baru bukti. Dia itu sebenarnya kemarin-kemarin masuk di kelas atau cuman badannya doang, otaknya ada di luar gitu. Ya kan? Tugas itu membuktikan apakah dia itu serius sekolahnya, serius di kelasnya, atau cuman mampir doang gitu badannya. Habis itu dia balik lagi itu keluar, nggak jelas kemana arahnya. Ya toh? Gampang kuliah, itu gampang hanya ketika difahami ikut perkuliahannya. Tetapi sulit perkuliahan itu ketika harus menyelesaikan setiap tugas itu loh. Itu membuktikan kita serius apa enggak. Apalagi susahnya kuliah itu adalah ketika menyelesaikan seluruh proses perkuliahan itu dengan tugas akhir. Mahasiswa itu biasanya ya rajin banget masuk di kelas gitu kan. Atau juga bisa jadi rajin kadangkala rajin juga mengerjakan tugas. Tapi kalau udah skripsi, tesis, disertasi, itu bisa menghilang 5 abad, bahkan 20 abad lamanya. Ya datang lagi itu mahasiswa. Itu cutinya tak berbatas. Mahasiswa itu cutinya tak berbatas. Nanti tiba-tiba datang, kepalanya udah botak. Loh, kamu udah nggak punya rambut sekarang. Ya Pak, saya udah punya anak 2. Udah punya anak 2, baru balik lagi. Nyelesain tesis. Aduh. Nah, kalau cara kita menjadi murid seperti itu, kapan selesainya? Kapan itu tuntasnya? Sampai mati pun belum tentu kita sudah bisa jadi matetes itu. Gitu. Gak mungkin bisa jadi murid. Ah gitu, J. Makanya memang bener ya? Kamu selesaikan itu skripsi kamu dulu, J. Oh iya, oke. Jangan sampai tunggu botak, Om ya. Nah, jangan sampai. Aduh. Gimana J? Om, emang benar ya Om, misalnya kalau kita menjadi murid Kristus, karena aku sering kali nih ada yang curhat ke aku, kok mungkin dari ada yang perpindahan gitu Om, aku pas dari Kristen, pas serius bener, kok jadi banyak masalah ya, gitu. Apa begitu Om? Maksudnya seorang murid tuh banyak banget masalahnya gitu loh. Gini, saya seringkali memahaminya dengan cara seperti ini. Yang pertama betul, memang mungkin muncul banyak masalah, muncul banyak persoalan, iya gitu. Tetapi yang kedua, saya berusaha memahami dengan persepsi begini, ya, menjadi seolah-olah banyak masalah karena standar kita sudah berubah, J. Oh. Kalau dulu mungkin kita nganggap masalah karena apa? Kita sikat aja, hajar bleh, urusan belakangan, kan gitu kan? Iya. Yeah. Suka-suka gua aja, akhirnya kita tidak anggap sebagai masalah kan? Karena orang lain yang menganggap itu jadi masalah gitu, karena kita yang bikin masalah itu buat mereka gitu kan, karena kita nggak punya standar gitu, ya. Tapi ketika kita sudah percaya Yesus, standar kita sudah berubah.
Frame kita sudah tidak lagi sembarangan. Jadi ketika ada sesuatu yang masuk, kita anggap, aduh masalah nih buat gua nih. Karena kalau dulu gue main sikat, kalau sekarang kan udah nggak bisa nih. Sudah mulai hati-hati, kan jadi lebih berat di situ. Jadi seolah-olah ini menjadi sebuah masalah atau persoalan. Dan memang faktanya, nih ya, ingat baik-baik nih, mau jadi Kristen nggak Kristen pun, masalah juga tetap ada kok sampai kita mati. Setuju. Ya kan? Sampai kita mati pun, masalah akan tetap ada. Jadi, mau mikir bahwa, aduh kok jadi lebih banyak masalah, lalu kemudian kita, aduh kayaknya, udahlah tinggalin Yesus, ya jangan berpikir itu. Mari tadi berpersepsi bahwa frame-mu sudah berbeda, sayangku. Frame-ku sudah berbeda. Aku harus sadar itu. Ya. Standar-standarmu sudah berbeda. My bro and my sis, ya. Jangan lagi berpikir bahwa standar yang lama itulah yang baik bagi kita. Baik dalam artian enak buat kita, iya, nyaman karena daging kita yang terus dimanja. Tetapi buruk bagi batin kita karena semakin lama semakin mati. Nah, sekarang ya, buruk bagi daging kita, iya, sakit kayaknya gitu. Tapi baik bagi batin kita karena semakin dewasa dan semakin bertumbuh. Ya. Jadi frame-mu yang sudah berubah, sayangku, adikku, cintaku, negeriku, tanah airku. Kalau kita nggak menganggap seperti itu, kita akan selalu frustrasi. Gitu, Jay. Oke, mantap Om, bagus, mantap, keren banget. Nah Om, ini kan ada lanjutannya nih, setelah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Apakah seorang murid ditandai dengan sebuah pembaptisan, komitmen baptisan Om? Wah, ini bagus banget juga nih. Nah, saya mau cerita sejarahnya dulu juga ya. Oke. Ketika Tuhan memerintahkan ini, itu memang di tanah Israel sana, tanah Palestina, bangsa Yahudi punya sebuah budaya, ya, sebuah budaya komitmen yang dilakukan dengan cara pembaptisan. Ada yang namanya baptisan proselutos. Ya, baptisan proselutos itu baptisan bagi orang-orang kafir, bukan orang Yahudi dan tidak beragama Yahudi. Ya, mereka orang-orang kafir, orang-orang tanah Kanaan, ya di sekitar mereka lah gitu, bangsa-bangsa kafir itu. Lalu ketika mereka mau berpindah kewarganegaraan dan mau berpindah agamanya, itu mereka harus mengikuti baptisan proselutos itu. Modelnya adalah mereka akan turun ke sebuah kolam yang bentuknya berundak-undak turun ke bawah begitu, ya. Mereka akan turun sampai tenggelam, lalu mereka harus keluar di sisi yang lain. Baru disitulah mereka dianggap meninggalkan kewarganegaraan yang lama dan menerima kewarganegaraan yang baru, yaitu warga negara Yahudi. Dan percaya agama yang baru, yaitu agama Yahudi. Artinya percaya kepada Yehova dan meninggalkan ilah-ilah bangsa lain itu. Nah, proses baptisan itulah yang menjadi budaya bangsa Israel pada masa itu. Dan itu kental sekali. Baptisan itu pula lah yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu baptisan proselutos. Hanya karena dia itu melakukannya secara informal, ya toh. Kalau yang proselutos ini formal. Jadi dia menyelenggarakan dan melakukannya di Sungai Yordan. Di sungai, tetapi caranya sama, ditenggelamkan. Baptiso itu tanda bahwa kamu sudah bukan lagi orang kafir, tapi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau menggunakan konsepnya Yohanes Pembaptis, tadi, engkau sudah percaya Tuhan. Tuhan yang aku beritakan, yang sebentar lagi akan datang itu, yang sebentar lagi akan menyelamatkan engkau. Bukan lagi orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan termasuk orang-orang Yahudi sendiri. Orang Romawi juga akan ada di situ. Nah, baptisan inilah yang menjadi budaya awal dan budaya kental pada masa itu. Menjadi tanda bahwa orang itu sudah meninggalkan kehidupan lama dan mengenakan kehidupan yang baru. Nah, masuk kepada pertanyaan kamu tadi. Bagaimana dengan Matius 28 itu? Baptislah mereka. Nah, proses ini secara wajar harusnya juga bisa dimengerti dan diterima jika memang kamu mau serius. Kalau memang kamu mau serius, bagian berikutnya adalah dibaptis, baptisan selam itu, ditenggelamkan itu.
Ya, Alkitab mengajarkan itu. Ingat baik-baik ya, Alkitab mengajarkan itu dengan cara baptis selam itu. Ya, tapi ingat baik-baik, ternyata ada kelompok-kelompok Kristen yang lain, ya, yang sama juga seperti kita anak Tuhan, menggunakan pola baptisannya adalah bukan baptisan selam, baptisan percik, bahkan baptisannya ketika bayi. Nah, ini nanti bisa menjadi pokok bahasan lain nih, Ji. Satu kali mungkin kita bisa bahas ini, Ji. Tapi ini menyinggung sedikit saja, ya. Ada saudara-saudara kita yang menggunakan baptisan percik. Jangan lalu kita ngomong, wah itu sesat, itu nggak sesuai dengan Alkitab. Oh, jangan dulu, jangan ngomong itu dulu. Karena, ya, kita harus sampai pada pemikiran bahwa baptisan itu bukan hanya caranya loh. Maksud ya, jika memang memungkinkan, gunakanlah baptisan selam itu sesuai dengan teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, tetapi bukan berarti setelah kita dibaptis selam, ya, memberikan hak kepada kita menganggap baptisan percik atau baptisan, bahkan ada baptisan bendera aja, dengan menggunakan bendera ada. Lalu kemudian ada baptisan-baptisan jenis lain yang saya yakin ada banyak jenisnya. Ya, saya sudah tidak tahu ada berapa lagi jumlah dan jenisnya gitu ya. Tidak lalu menganggap atau memberi hak kepada kita untuk menganggap bahwa mereka ini sesat, ini nggak benar nih. Oke, tidak benar di situ mungkin karena tidak sama dengan apa yang diteladankan oleh Alkitab. Ya. Tapi kita tidak boleh hanya berhenti sampai di situ. Karena baptisan itu maknanya atau arti utamanya, nilai esensialnya, ya, selain cara yang kedua adalah bukti hidupnya. Coba bayangkan, setelah dibaptis selam, tapi kelakuannya lebih bejat dari orang yang nggak pernah dibaptis. Apa gunanya baptisan selam itu? Ya kan? Lebih rusak hidupnya, nggak ada gunanya itu baptisan selam. Mau kamu ditenggelamin 20 jam di situ, ditaruh di situ, nggak dinaik-naikin, nggak ada gunanya kalau setelah dinaikkan, ya toh, keluar dari air itu lalu hidupmu bejat juga, buat apa? Kata orang Sunda itu sarwa kene, pada baik, kata orang orang Tegal, sama saja sami mawon, kata orang Jawa, dengan orang yang nggak pernah dibaptis sama sekali. Nah, kalau kita merasa baptisan selam itu yang terbaik, buktikan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, buktikan. Bahwa ini loh, bukti hidup orang-orang yang sudah dibaptis selam. Buktinya apa? Kelakuannya benar, sopan, suka nolongin orang, backup keluarga, atau bantu orang tua. Adakah kita melakukan itu? Kalau enggak, sama juga. Termasuk juga yang baptis percik, mau percik kek, mau selam kek, mau bendera kek, mau disiram bensin kek, jadi nggak ada gunanya itu baptisan kalau hidupmu tidak benar. Ya. Tapi sekali lagi, Alkitab memberikan teladan baptisan selam. Jelas ya, selam juga di gereja aja Om ya, nggak perlu ke gitu. Yerusalem, Jika Yordan ya Om. Mau sampai kepada komitmen yang lebih lanjut, baptisan. Ya. Perlu nggak kita ke Yerusalem Om, dibaptis di Sungai Yordan Om? Ngomong-ngomong tentang baptisan selam di Yerusalem sana, aduh saya punya kisah yang lucu sekali, lucu banget ini. Saya alami ketika saya waktu masih kuliah dulu, ya. Jadi ceritanya gini, waktu saya dibaptis selam ketika saya SMA, ini pengalaman yang saya nggak pernah lupa ini. Jadi waktu saya dibaptis itu, saya nggak dikasih tahu bahwa ternyata dibaptisnya itu diceburinya ke belakang. Jadi saya nggak tahu gitu. Jadi saya nggak siap. Saya pikir bakal ditenggelamkan gitu kan. Karena dulu waktu nonton film Yesus itu, baptisan itu caranya kan ditenggelamkannya ke depan gitu kan. Atau cuma disuruh duduk, jongkok, lalu naik lagi. Saya nggak dikasih tahu. Jadi saya nggak siap. Waktu ditenggelamkan ke belakang, dijatuhkan, ditumbangkan, blek gitu kan. Saya minum air. Saya minum air banyak gitu. Jadi saya merasa baptisan air saya waktu itu tuh nggak kusuk. Aduh Tuhan, ini. Lalu saya punya komitmen gini, ini lucu banget karena memang masih anak muda kan, SMA masih konyol-konyolnya. Lalu saya punya komitmen gini. Aduh, ini saya nggak anggap sah ini baptisan saya ini. Nanti kalau saya punya kesempatan, saya mau baptisan saya yang sah adalah ketika saya nanti baptis di Yordan. Saya ngomong begitu jadi. Saya mau nanti baptis di Sungai Yordan. Entah kapan, saya nggak tahu itu. Entah kapan, saya nggak tahu. Lalu kemudian semakin besar, SMA saya masuk, sekolah teologi kan. Ya, lalu kemudian, ketika saya sekolah teologi, saya melayani, ada di salah satu gereja,
di daerah Slipi juga situ, di Kemanggisan, ya. Lalu kemudian pendetanya ini, gembalanya pergi ke Israel. Lalu waktu pergi ke Israel, ya, dia bawa itu 2 jenis air di dalam botol. Satu, air yang memang bisa diminum. Air yang memang bisa diminum. Jadi kalau ke Sungai Yordan sana, itu ada air yang bisa diminum dibawa. Lalu ada air Sungai Yordan. Silahkan kalau mau ambil air Sungai Yordan, silahkan di dalam botol dibawa. Dibawalah itu 2. Lalu kemudian kami datanglah ke rumah pendeta itu sambil ngobrol-ngobrol. Pendeta kami itu dulu bawa datang. Oh, istrinya ada yang ngomong, Pak, ini air nih, mungkin anak-anak tuh pada mau minum air sumber yang dekat Sungai Yordan. Dibawalah itu ke depan. Lalu saya yang duluan minum, karena saking semangatnya kan gitu kan. Saya buka langsung saya minum gitu kan. Saya minum glek. Setelah saya minum, baru istrinya ngomong, Pak, salah. Itu bukan air yang bisa diminum, itu air Sungai Yordan. Dia bilang begitu. Jadi air Sungai Yordan yang saya minum, Jadi dari peristiwa itu sampai hari ini, atau sejak dari saat itu, akhirnya saya berpikir, Tuhan, saya tidak usah pergi ke Sungai Yordan dan dibaptis selam, karena air Sungai Yordan sudah mengalir di tubuh saya. Ini sudah ada air Sungai Yordan ini, ketika saya kuliah. Dan sejak saat itu, proses kedewasaan iman saya mulai terjadi. Saya mulai sadar gitu, iya, nggak mungkin cuma bentuk-bentuk lahiriah yang dimaksudkan Tuhan, tapi pertobatan batin yang penting. Jadi nggak perlu harus ke Yerusalem, baptis selam di Sungai Yordan, nggak perlu. Nggak usah. Bahkan ketika saya berkesempatan ke Israel, ya 2 kali saya berkesempatan ke Israel, 2 kalinya pun saya udah nggak mau, saya nggak akan baptis selam di Sungai Yordan lagi, nggak perlu saya. Jadi cuma lihat aja Sungai Yordan, udah gitu. Habis itu kami pulang, gitu. Dan kita, ya GSKI, kita tidak menyelenggarakan baptisan seperti itu. Kesana hanya untuk baptis selam di Sungai Yordan, enggak. Yang sudah baptis selam ya sudah, nggak usah lagi di situ. Kecuali memang mereka belum pernah melakukan baptis selam, kita akan melakukan pelayanan itu. Gitu, Jadi perlu nggak? Nggak perlu. Jangan sampai nanti bukan cuma 1 botol kecil, 1 galon loh diminum nanti. Nanti Tuhan minum air Sungai Yordan 1 galon, kembung nanti kalian. Gitu, Oke, Om. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, Om, karena berhubung waktu kita juga. Pertanyaan terakhir gini, di dalam Matius 28 tadi, ada tulisan, ajarlah mereka. Gitu kan? Ajarlah mereka. Nah, pengajaran seperti apa sih, Om, yang harus diajarkan atau harus kita terima? Ya, nah, pertanyaan ini berkaitan pula dengan pertanyaan kamu yang membahas tentang matetes atau bagaimana menjadi murid itu sih ya. Nah, yang diajarkan adalah bagaimana menjadi murid yang baik. Itu harus pasti tanggung jawab seorang murid tadi dan lain sebagainya itu tadi ya. Tetapi poin utama yang harus diajarkan bagi para murid itu, bagi mereka yang ibarat kata menerima Yesus sebagai Tuhan dan kita melibatkan diri dalam kehidupan umat percaya, yang pertama adalah tentu kebenaran, nggak bisa enggak. Yang diajarkan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu sebenarnya dari mana? Tentu dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Nggak bisa enggak. Ya. Dan lebih lagi kalau bicara kebenaran, Alkitab punya dua istilah untuk kebenaran. Yang pertama, Perjanjian Baru ya khususnya ya. Perjanjian Baru itu punya kata aletheia. Kebenaran itu sendiri yang merujuk kepada Tuhan. Ya, artinya ajarkan Tuhan, jangan ajarkan yang lain. Itulah kebenaran yang sejati. Ya, jangan ajarkan diri sendiri, ajarkan konsep-konsep pribadi, betul kita menggalinya dengan otak kita, tapi mari kita berharap otak kita ini dicerai oleh Roh Kudus sehingga saripati kebenaran, yaitu Tuhan sendiri itu yang kita sampaikan. Jadi semangatnya harus menyampaikan Tuhan, bukan menyampaikan yang lain. Nggak boleh enggak. Nah, tetapi kata yang kedua yang digunakan untuk menyebut kebenaran dalam bahasa Yunani itu adalah dikaiosune. Nah, kata dikaiosune ini memiliki arti bukti hidup. Matius 5 ayat yang ke-20. Hidup keagamaanmu. Artinya kesalehanmu. Jadi setelah engkau mengenal Tuhan, mari buktikan ini. Nah, ini bagian kedua yang harus kita ajarkan. Selain kebenaran dalam artian Tuhan sendiri yang kita ajarkan,
Ya. Yang kedua yang harus kita ajarkan adalah teladan hidup itu. Kayak mana sih Pak Pendeta? Kayak mana sih Kak? Kayak mana sih Ko? Ci? Tentang Tuhan yang mengasihi sesama itu gimana sih? Nah, gimananya itu dengan ini loh, dengan aku yang mengasihi engkau. Ini loh, aku yang peduli kepada teman-teman. Ini loh, aku yang menolong orang yang susah tadi. Jadi yang diajarkan adalah kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan, dan kebenaran yang dibuktikan, yaitu teladan. Yang lainnya itu cuma penyerta saja. Tadi musik lah, nyanyian, terus cara begini, ini hanya sekedar tools-nya, pirantinya. Menggunakan teknologi kah, atau hanya sekedar bertemu muka biasa, itu hanya tools-nya atau pirantinya. Tetapi inti dari yang harus diajarkan adalah itu tadi, Tuhan dan teladan hidup. Gitu, J. Oke, setuju banget. Thank you banget, Om. Mungkin ada nasihat terakhir, Om, buat kita Om, sebagai murid-murid Kristus sejak muda. Salah satu hal yang paling sulit dari anak muda itu adalah ketika dia dituntut untuk melakukan lebih dari apa yang dia punya dan dia miliki. Apalagi ketika berkaitan dengan hal yang sifatnya religius, agama, dan lain sebagainya. Mereka bosan dengan hal itu. Ya. Dan oleh sebab itu, mari, hari ini saya mewartakan kepada teman-teman muda semua bahwa Tuhan pun itu senang dengan hal-hal yang kreatif. Tuhan senang dengan hal yang juga casual, yang asik buat anak-anak muda. Nah, ayo, ya, kalaupun gereja, lalu kemudian hal yang religius seolah-olah membuat kalian itu bosan dan jengah gitu ya, ogah gitu ya. Ayo, lewat hidupmu yang berkualitas itu pun adalah cara engkau untuk bisa bergereja dan bertuhan. Tetapi ingat baik-baik, ya, ujungnya harus kalian tahu bahwa ketika nanti kalian mati, semua keasikan, semua kreativitas yang kau miliki itu harus kau pertanggungjawabkan. Jadi mau pilih mana? Ketemu Tuhan di akhir kehidupanmu atau ketemu Tuhan di masa sekarang? Kalau saya menganjurkan dan menyarankan kepada kalian, ayo temui Tuhan di hidup yang sekarang ini. Karena kalau kita tidak ketemu Tuhan di hidup kita yang sekarang, kita tidak akan pernah bisa bertemu Tuhan di kehidupan yang akan datang. Jadi bagaimana caranya? Temui Tuhan di hidup yang sekarang dan tetaplah asik, kreatif. Dan jadikan gereja pun gereja yang kreatif. Tempat yang asik untuk kalian bisa mengembangkan semua potensi kalian. Dan sanctuary ini adalah tempat di mana kalian bisa bergabung dan menyumbangkan ide gagasan dan berbagai macam pikiran dan kreativitas demi membuat gereja itu tidak membosankan. Ya, gereja menjadi tempat yang mengasihkan bagi kita semua. Dan saya tunggu kalian untuk bersama-sama bergabung di Sanctuary Fellowship milik Tuhan melalui GSKI Sleepy. Kalian akan ketemu JM, ketemu Gaby, ketemu Gary, ketemu Saskia, ketemu Tania, Angie, dan teman-teman kalian yang lain, termasuk Andrew, adiknya JM itu, yang pendiam tapi hatinya baik. Ya. Selamat bergabung. Tuhan memberkati. Oke, thank you Om Andre, thank you teman-teman udah boleh nonton kita sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram kita di sanctuary.pski, dan buat teman-teman yang mau join komunitas kita langsung aja DM di Instagram kita. Oke, thank you banget. Om Andre boleh tutup kita dalam doa. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, sayangnya waktu yang membatasi kami, namun kami percaya Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau pasti menyentuh hati setiap anak-anak muda yang mendengar sharing kami pada kesempatan siang hari ini. Kami rindu dan kami mohon Tuhan, Kau sentuh hati mereka dan Kau bawa hidup mereka mendekat kepadamu. Dan bila melalui sarana sanctuary ini Tuhan, komunitas sanctuary fellowship ini Tuhan, sanctuary community ini, setiap hati boleh tersentuh, setiap jiwa boleh diselamatkan kembali berjumpa dengan Tuhan. Dan tolong anak-anak mudamu untuk dapat menjalani hidup ini seturut dengan kehendak rencana-Mu. Sulit memang mungkin Tuhan, berat memang, tapi kami percaya ketika Engkau ada dan hadir bersama dengan mereka, beban mereka pun menjadi lebih ringan. Kami percaya Tuhan menolong mereka sampai akhir hidup mereka, supaya mereka sungguh-sungguh dapat menemukan keselamatan yang sejati dan mampu membuktikan bahwa keselamatan yang mereka dapatkan itu, mereka rindu untuk dapat bagikan bagi sesama dan teman-teman mereka, sehingga mereka pun dapat menemukan keselamatan. Teman-teman mereka dapat menemukan keselamatan seperti yang mereka juga temukan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa.
Dengan penuh syukur, kami mengakhiri perjumpaan kami siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye.